Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 6, masih di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 66. Sudah ya? Kita baca dulu teks berikut ini. Wujud benda dan kegunaannya. Benda merupakan suatu bentuk dari zat-zat ataupun elemen-elemen yang berbaur menjadi satu dan membentuk suatu perwujudan yang mempunyai sifat dan kegunaan tersendiri. Benda termasuk makhluk tidak hidup. Ada banyak benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti meja, kursi, sendok, dan garpu. Setiap benda memiliki sifat yang unik dan bervariasi satu sama lain, seperti bentuk, wujud, dan warnanya. Coba kamu perhatikan pensil, sebotol sirup, dan sebuah balon berisi udara. Pensil, sirup dalam botol, dan udara dalam balon adalah contoh benda yang berbeda sifat. Pensil merupakan benda padat, sirup merupakan benda cair, dan udara dalam balon merupakan benda gas. Sekarang kita akan memasangkan antara nama benda, wujud benda, dan manfaat dari benda. Silakan anak-anak memberi garis penghubung ya. Wujud benda yang pertama cair, nama bendanya adalah kecap manis. Kemudian kecap manis ini manfaatnya untuk bumbu masak. Kemudian benda gas, nama bendanya LPG, manfaatnya bahan bakar. Kemudian wujud benda padat, nama bendanya pensil, wajan, dan gelas. Pensil manfaatnya untuk menggambar, wajan alat untuk menggoreng, gelas untuk menampung air. Kemudian bawahnya kita pilih kosakata mana yang benar ya, jawaban yang benar. Kemudian kalian memberi kotak pada kata yang merupakan jawaban yang benar. Nomor 1, bentuk benda cair berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang benar bentuk ya, bukan warna. Kemudian yang kedua, benda gas mudah atau sulit diamati karena umumnya tidak terlihat. Jawabannya adalah sulit. Kalian beri kotak kata sulit. Kemudian halaman 67. Volume benda cair sama atau berubah jika dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini jawabannya sama. Nomor 4, bentuk benda padat berubah atau tetap meskipun dipindahkan ke berbagai wadah. Jawabannya adalah tetap. Nomor 5, contoh benda gas yang dapat diamati adalah udara atau asap. Jawabannya adalah asap. Kemudian bawahnya lengkapilah tabel berikut ini. Nama benda ya, sudah ada kursi,
ember, piring, balon, rak buku. Bahan pembentuknya, kursi, ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari besi, ada juga dari plastik ya. Ember dari plastik, piring dari kaca, balon dari karet, rak buku, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu. Kemudian kolom yang kedua, wujud benda. Nah, semuanya ini adalah termasuk benda padat. Kemudian fungsinya, kursi sebagai tempat duduk, ember untuk menampung air, piring untuk tempat makan, balon hiasan atau mainan, rak buku untuk menyimpan buku. Silakan anak-anak menulis seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian sekarang bawahnya muatan PPKN. Sikap hidup sederhana. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita ungkapkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan bersikap hidup sederhana. Sikap hidup seseorang disebut sederhana apabila dalam berbicara dan bertingkah laku tidak sombong dan angkuh, tidak sombong dan angkuh, serta tidak menilai diri sendiri terlalu tinggi. Sikap sederhana berarti juga semua dilakukan dengan tidak berlebihan. Dengan bersikap sederhana, kita akan lebih mudah bergaul dengan siapa saja. Kita juga akan disukai oleh banyak teman. Teman-teman tidak akan menganggap kita sombong. Tuhan mencintai hamba-Nya yang selalu bersikap hidup sederhana. Oke, sekarang kita memberi tanda centang untuk perilaku yang menunjukkan pola hidup sederhana di sekolah. Yang pertama, membawa peralatan sekolah yang berlebihan, tidak ya. Tenggang rasa bila ada teman yang kurang mampu. Ini termasuk sikap hidup sederhana ya. Membeli makanan sebanyak mungkin ketika istirahat sekolah, ini tidak. Memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-teman, ini tidak. Tidak menghamburkan uang untuk hal yang tidak perlu, ini benar, centang. Kemudian bawahnya, tandailah dengan huruf B pada kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Sudah Buranum beri contoh ya, yang termasuk sikap hidup sederhana adalah ini: secukupnya, hemat, cermat, berbagi, dan rendah hati. Silakan anak-anak memberi huruf B di sini. Oke. Kalau sudah, kemudian sekarang bawahnya ya. Rina anak orang kaya. Setiap hari dia memakai perhiasan ke sekolah. Perhiasan yang dipakainya pun berganti-ganti. Apakah perilaku Rina merupakan sikap hidup sederhana? Tentunya tidak ya. Mengapa? Karena Rina pergi ke sekolah memakai perhiasan ya. Harusnya tidak boleh ya memakai perhiasan ke sekolah. Apalagi kalau misalnya untuk pamer ya. Apa yang harus diperbaiki dalam perilaku tersebut? Nah, yang harus diperbaiki adalah perilaku Rina. Harusnya dia tidak memakai perhiasan ke sekolah. Jelaskan dampak buruk dari perilaku tersebut. Dampak buruknya adalah bisa menimbulkan rasa iri di antara teman-temannya ya, karena melihat Rina anak orang kaya setiap hari pakai perhiasan, mungkin ada di antara temannya yang merasa iri. Kemudian, apakah sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, penting sekali ya. Sikap sederhana harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita ke muatan matematika. Anak-anak perhatikan ya.
Ada beberapa satuan berat yang kita kenal, di antaranya adalah kilogram disingkat kg, ons, dan gram disingkat g. Perhatikan ketiga gambar ini. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ya, di sini ada tulisan gula 1 kilogram. Sementara jarumnya ini menunjukkan angka 10 dan timbangannya ini adalah satuan ons. Ada tulisannya ons di sini. Berarti 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan lagi. Beras 1 kilogram. Ini tulisannya beras 1 kilogram. Kemudian kalian lihat jarum pada timbangan menunjukkan 1000 gram. Ya, ini satuannya adalah gram. Jadi gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Lalu gambar yang ketiga, kalian amati lagi. Ini tepung ya, tepung. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Ini 1 ons tepung, kemudian jarum pada timbangan menunjukkan angka 100. Satuan untuk timbangannya di sini tertulis gram, berarti 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons sama dengan 1000 gram. Nah, ini yang harus kalian hafalkan ya anak-anak ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons sama dengan 1000 gram. Nah, sekarang kita kerjakan soal di bawahnya. Ibu membutuhkan telur sebanyak 2 apa? Ini ya titik-titiknya ya. Satuannya apa? Untuk membuat martabak 2 gram atau 2 ons? Ya, kalau telur 2 gram. Diberi tanda centang ya. Kemudian yang nomor 2, Tina diberi liontin seberat 2,5 gram oleh Bibi Nita. Kemudian nomor 3, Vira membeli gula sebanyak 1 kilogram. 4, harga 1 ons bawang Rp8.000. 5, berat badan Dira adalah 33 kilogram. Oke, sudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Halaman 70. Nah, pasangkan kesetaraan ukuran berat yang tepat berikut. Kita mulai. 6.000 gram sama dengan 6 kilogram. Diberi tanda garis ya. Kemudian 10 kilogram sama dengan 10.000 gram. 19 kilogram sama dengan 19.000 gram. 13.000 gram sama dengan 13 kilogram. 27.000 gram sama dengan 27 kilogram. Nah, sekarang kita kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, 3 kilogram sama dengan 30 ons. Silakan anak-anak menulis ya. Nomor 2, 5 kilogram sama dengan berapa gram? 5.000. 20 ons sama dengan berapa gram? 2.000. 3.000 gram sama dengan berapa kilogram? 3. 2.000 gram sama dengan berapa ons? 20. Kemudian
Soal di bawahnya lagi, Pak Tino memanen tomat sebanyak 5.000 gram. Berapa kilogram berat tomat yang dipanen Pak Tino? 5.000 gram sama dengan berapa kilogram? Tinggal mengurangi nolnya 3. Jadi 5 kilogram. Nomor 2, Paman membeli 1 karung beras berisi 100 kilogram. Berapa gram berat beras yang dibeli Paman? Dari kilogram ke gram ini turun ya. Nolnya tambah 3 karena 3 kali turun. 100.000 gram. Baik anak-anak, materi tematik hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, bagi yang belum mengerjakan tugas classroom kemarin, segera dikerjakan hari ini. Dan hafalannya jangan lupa dihafalkan terus dan di video dikirimkan ke Buranum. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Buranum akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.